Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Xiao Yan tidak berhenti, dan langsung meletakkan tangannya di bahu mereka berdua. Saat dia hendak menggunakan langkah listrik lagi, ruang di depannya menghilang tanpa alasan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam ruang yang aneh. Kemudian, gelombang energi langsung menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Mata Xiao Yan menyipit saat melihat ini, dan sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan Lin Dong dan Mu Chen untuk saat ini. Sekarang dia telah menggunakan electric step, dia masih belum bisa mencapai kecepatan absolut. Ketika energi di ruang aneh hendak menyerang tubuh Xiao Yan, itu berubah menjadi sambaran petir dan muncul di area lain. Namun, kekuatan menakutkan segera datang ke arahnya. Xiao Yan sedikit terkejut. Mengapa dia masih ditangkap oleh lawan dengan kecepatan begitu cepat? Mungkinkah ini adalah metode setengah Dewa Tao? Ini menarik. Apakah kamu melakukan 7 langkah penguasa gunung tak terbatas? Orang tua itu sebenarnya mengajarimu semua keterampilan magis ini, tapi, kamu tidak bisa lagi menggunakannya. Saat dia berbicara, penguasa neraka melambai lengannya dan mengarahkan jarinya ke suatu titik di tempatnya sendiri. Seluruh ruang di sekitar Xiao Yan diblokir, menghalangi semua jalan Xiao Yan. Segera, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia harus menyelamatkan Lin Dong dan Mu Chen hari ini, dan kekuatan Fan Lao juga memungkinkannya mencapai level terkuat dari Dewa Surgawi, jadi dia harus memilih untuk bertarung. Cahaya. Keemasan di tubuh Xiao Yan menjadi semakin sakral dan panas, seolah mampu membakar segalanya. Terdengar deru api di cahaya keemasan, yang merupakan kekuatan 3 Dewa Xiao Yan ini adalah ruang antara hidup dan mati. Untuk menghadapi tantangan ini, Xiao Yan harus menggunakan semua kartu asnya secara maksimal. Pada saat ini, ledakan kekuatan suci Xiao Yan menyebabkan konfrontasi antara keduanya, seolah-olah bumi berguncang, dan sepertinya seluruh dunia neraka gemetar karena pertempuran ini. Akhirnya, penguasa neraka tidak lagi ragu-ragu, dan menembak ke arah Xiao Yan seperti anak panah yang tajam. Kekuatan yang menakutkan membuat udara di sekitarnya tampak terkoyak. Semangat juang Xiao Yan juga berubah di matanya. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, dan itu juga satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan Lin Dong dan Mu Chen. Sampai jari raksasa itu menyerang lagi, Xiao Yan menghindari serangan itu lagi dengan penghindaran yang aneh, tapi sebenarnya ada sedikit guntur di sekujur tubuhnya. Penguasa neraka mengendalikan jari raksasa itu, dan setiap gerakan yang dia lakukan membuat Xiao Yan hampir jatuh. Xiao Yan juga menyerang dan bertahan di saat yang sama. Pertarungan antara keduanya seperti bumi runtuh, cahaya keemasan dan kegelapan saling terkait, benturan cahaya emas suci dan kekuatan surga adu kekuatan, tapi juga adu kemauan. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan pada Xiao Yan menjadi semakin cemerlang, seolah-olah matahari terbit dari tubuhnya, dan sosoknya menjadi semakin jelas dalam cahaya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, seolah-olah bisa hidup selama langit dan bumi. Jejak keterkejutan melintas di mata penguasa neraka, tetapi api pertempuran telah tersulut. Dia tahu bahwa anak ini sangat tidak biasa, dan kekuatan penghancur dunia perlahan-lahan muncul. Namun, ada celah besar dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Satu pihak hanya membuat sedikit gerakan, tapi Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Untuk membuat kekuatan Xiao Yan semakin indah, semua cahaya api emas suci mengalir ke tubuh Xiao Yan. Ketika api emas suci ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, tubuh Dewa Xiao Yan berubah dan menjadi lebih istimewa. Ada lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya, dan bahkan garis cahaya muncul di dahinya. Di bawah tatapan penguasa penjara surgawi, kekuatan Xiao Yan saat ini telah berlipat ganda lagi, tetapi bagaimanapun juga, itu masih merupakan kekuatan Dewa Surgawi. Tapi kali ini, dia telah mencapai akhir dari tingkat ke-9 puncak Dewa Surgawi. Tidak ada cara untuk maju. Saat kekuatan cahaya emas Xiao Yan diserap sepenuhnya ke dalam tubuhnya dan kekuatan yang diperoleh meluas, cahaya keemasan berubah menjadi naga api besar, melayang di sekitar Xiao Yan. Sinar api meledak dari mata emas Xiao Yan, langsung menutupi penjara penguasa surga. Xiao Yan sekali lagi memusatkan kekuatan kuatnya di lengannya dan bergegas menuju penjara penguasa surga. Pukulan itu juga menembus kehampaan dan meledak secara langsung memukul kepala lawan. Tetapi saat berikutnya, tidak ada ledakan. Namun, penguasa penjara surgawi meraih lengan Xiao Yan,
dan hukum Tao yang misterius langsung menyerang tubuh Xiaoyan, menyebabkan tubuh Dewa Xiaoyan menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang dicabik-cabik secara paksa. 9 hari kehancuran. Dalam sekejap, ketika tubuh dewanya hampir hancur menjadi ketiadaan, kekuatan 9 hari kehancuran meledak dari dalam tubuhnya, dan matahari 9 putaran muncul, dan energi penghancur secara langsung menekannya, hukum Tao yang misterius untuk sementara. Untungnya, tidak banyak penyusup, jika tidak, Xiaoyan akan menjadi mayat saat ini. Anak kecil, api tatapanmu tidak berguna baginya, karena Taoisme kebal terhadap api tatapanmu. Kecuali kekuatanmu mencapai tingkat setengah Dewa Tao, itu akan efektif saat kamu menggunakannya. Old Fan mengingatkannya. Fan Lao, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tubuh suciku hampir meledak sekarang. Xiaoyan juga mengutuk secara diam-diam. Untungnya, hanya sedikit Taoisme lawan yang masuk ke tubuhmu. Dengan tubuh dewamu yang ditempa di alam 10.000 dewa api dan bantuanku untuk melawan Taoisme ini untukmu, aku bisa membuatmu merasa seperti sedang terkoyak. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, lanjut Pak Fan. Saya telah menggunakan metode rahasia untuk membuat kekuatan Anda mengalami perubahan khusus. Anda dapat bersaing dengan lawan sebentar, tetapi waktunya hanya 1 menit, jadi Anda harus menyelamatkan 2 jiwa penjara Anda dalam 1 menit, jika tidak. Fan Lao tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, tapi Xiaoyan secara alami mengerti apa maksud pihak lain. Saat berikutnya, serangan penguasa neraka secara langsung memblokir ruang itu. Xiaoyan tidak punya cara untuk menghindarinya. Jari-jari raksasa di dalam kehampaan membesar tanpa batas di pupilnya, mampu membunuh semua kekuatan hingga tubuh Xiaoyan. Namun, pada saat ini, tanda emas muncul dalam cahaya keemasan di tubuh Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengerti apa itu seharusnya menjadi metode rahasia yang dikatakan Tuan Fan, dan Xiaoyan tidak berani. Dia menunda-nunda dan menggunakan semua kekuatan yang dipinjamkan Tuan Fan kepadanya. Di bawah tatapan kaget penguasa neraka, jari-jari raksasanya benar-benar berhenti di langit di atas Xiaoyan, dan Xiaoyan juga mengangkat tangannya di atas kepalanya, mengembunkan sepasang telapak tangan raksasa emas untuk menahan jari-jari raksasa itu, menyapu, fluktuasi energi yang mengerikan. Itu benar-benar menentang Taoisme lama, seharusnya tidak, salah. Setelah sedikit terkejut, penguasa neraka surgawi juga menemukan tanda emas di tubuh Xiaoyan pada saat ini secara langsung, dan angkasa mereka semua dipicu oleh gelombang besar di angkasa, mengeluarkan suara menderu, mata Xiaoyan menyipit, dan dia melihat penguasa neraka surgawi muncul di hadapannya. Kedua sosok itu segera menghilang, berpotongan di area spasial yang berbeda, dan angin kencang yang menakutkan tersebar. Sebuah telapak tangan tiba-tiba melesat, dan suara ledakan seperti kilat dan batu api di udara bergema di langit. Tinju penguasa neraka seperti guntur. Saat dia mengayunkannya, udara tampak mengembun menjadi zat hitam besar, dan dengan kekuatan yang luar biasa, itu meledak dengan keras ke arah Xiaoyan. Kedua sisi pertempuran saat ini memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, yaitu dao alam semesta besar, meskipun ini bukan dao yang lengkap, setiap kali mereka bergerak dan bertabrakan, tampaknya mereka dapat merobek langit dan melepaskannya, kekuatan destruktif. Dengan restu dari metode rahasia Fan Lao, Xiaoyan akhirnya punya waktu 1 menit untuk bersaing dengan penguasa penjara surgawi. Pertarungan sengit di antara mereka, apakah itu konfrontasi tinju atau kaki, atau penggunaan keterampilan magis, menunjukkan keunikan semacam kekuatan yang melampaui surga. Tinju dan tendangannya cepat dan tepat, seolah-olah dia bisa memprediksi pergerakan lawan. Setiap kali dia mengayunkannya, angin menderu-deru dan mengguncang udara di sekitarnya. Serangan dari kedua belah pihak sangat cepat dan kuat, hampir tidak meninggalkan celah dalam transisi antara serangan dan pertahanan. Cahaya menyilaukan bermekaran di langit, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam. Setiap pelepasan disertai dengan kekuatan dan tekanan yang menyesakkan. Skill magis tersebut tidak hanya dapat menimbulkan damage yang fatal pada lawan, tetapi juga mengubah situasi pertarungan dalam sekejap. Aura gelap secara bertahap menjadi semakin kuat seiring berlangsungnya pertempuran. Gelombang energi hitam meletus dari kegelapan neraka surgawi yang dalam, seolah-olah menggabungkan ruang langit dan bumi. Kapanpun kekuatan ini pecah, semua kekuatan di sekitarnya sepertinya ditelan oleh kegelapan ini. Dalam pertarungan sengit tersebut, kedua pria kuat tersebut terus menampilkan skill uniknya masing-masing. Anda datang dan pergi, dan suasana pun menegangkan dan seru.
Setiap konfrontasi penuh dengan kehancuran, seolah-olah setiap serangan dapat menghancurkan lawan sepenuhnya. Namun, pertempuran ekstrim inilah yang membuat pertempuran ini penuh kemungkinan. Wajah Lindong dan Mu Chen telah digantikan oleh keterkejutan. Xiao Yan sebenarnya mampu memiliki transendensi untuk melawan penguasa neraka surgawi dari Dewa Surgawi. Kekuatan emas saudara Xiao benar-benar menakutkan. Lindong dan Mu Chen diam-diam mendecakkan bibir mereka setelah melihatnya. Jika ini terus berlanjut, memang ada peluang, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan Xiao Yan dapat bersaing dengan neraka surgawi ajaran Tuhan hanya dapat bertahan selama 1 menit. Pertarungan masih berlangsung, dengan kedua belah pihak berusaha menemukan kelemahan satu sama lain, berharap untuk mengakhiri pertarungan yang seimbang ini dengan satu pukulan mematikan. 1 menit berlalu dengan cepat, dan ekspresi Xiao Yan jelas berubah. Setelah tubuhnya menghindari serangan sengit lawan, pikirannya berlari dengan cepat, dan dia mampu melakukan gerakan untuk mengalahkan lawan. Tapi sekarang senjata terkuatnya adalah teratai api murka Dewa 4 warna, tapi meskipun digunakan, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkan setengah dewa kecuali dia mendapatkan api ilahi pembunuh hati dan menggunakan 5 warna teratai api murka Tuhan. Ada kemungkinan. Lalu saat ini, dia tidak memiliki keterampilan kuat lain yang dapat mengalahkannya dengan satu gerakan. Bahkan jika dia menggunakan mantra 3 naga suci, dia mungkin tidak dapat melakukannya untuk tingkatan Zhong Heng Jue yang tidak diketahui. Xiao Yan belum memahaminya. Bahkan jika dia menggunakannya, dia mungkin dipukuli dengan keranjang bambu. Kecuali jika ada keterampilan magis yang tiada taraf. Keterampilan magis yang tiada taraf. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera mengirim pesan kepada Tuan Fen, Fen Tua, bisakah kamu menggunakan kekuatanmu untuk melakukan keterampilan sihir tiada taraf untuk membakar segala sesuatu? Tentu saja tidak ada masalah. Aku tidak menyangka bahwa pada saat ini, kita masih bisa mempertahankan dengan pikiran jernih, dia layak atas pilihan Fen Jue. Tuan Fen tidak menolak dan langsung setuju untuk membantu Xiao Yan melewati situasi yang ada. Jika kamu bisa memahami inti dari pembakaran segala sesuatu, tidak masalah jika aku menjadi profesor dan mengajarimu. Saat kamu menghadapi musuh di masa depan, itu juga akan menjadi kartu truf bagimu untuk mengalahkan musuh yang kuat. Setelah mengatakan ini, Fen Tua mengendalikan tubuh Xiao Yan, dan kemudian tangannya mulai membuat segel aneh, dan kekuatan Dewa Pembakaran meledak, mula-mula mengembun menjadi naga, dan kemudian segera berubah menjadi burung phoenix, dan bentuk apapun, dari makhluk hidup lainnya. Tampaknya segala sesuatu dapat dengan mudah dipadatkan. Bahkan setelah memadatkan bentuk segala sesuatu, kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas diam-diam turun ke dunia yang penuh kegelapan ini. Cahaya keemasan suci terus memancar, dan bentuk akhir sebenarnya dari keterampilan sihir tiada taraf ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, saya dapat merasakan energi di dalamnya, dan saya khawatir energi itu telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan penguasa neraka surgawi yang hadir memiliki ekspresi yang sedikit kental, memandang Xiao Yan yang terbungkus dalam cahaya emas suci dengan rasa tidak percaya. Kekuatan yang merupakan keterampilan magis, ternyata adalah keterampilan magis yang tiada taraf. Sungguh hebatnya. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Tetapi bagaimana jika kamu memiliki keterampilan magis yang tiada taraf? Kekuatan kamu meminjam, itu akan terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh ilahimu. Karena kamu menggunakan sihir yang tiada taranya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Di penjara surgawi ini, akulah satu-satunya yang memiliki keputusan akhir. Tubuhku. Dalam sekejap, seluruh penjara surgawi bergetar hebat, dan semua energi penjara surgawi berkumpul menuju penguasa penjara surgawi, menjadikan penguasa penjara surgawi adalah penjara surgawi, dan penjara surgawi juga menjadi penguasa penjara surgawi. Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Hahaha, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali kamu menghancurkan neraka surgawi. Terimalah penghakiman neraka surgawi. Saat 4 kata, penguasa neraka surgawi, jatuh, neraka surgawi persidangan diumumkan dan dimulai. Suara Tuhan bergema di angkasa. Tiba-tiba, ruang di belakangnya menjadi terdistorsi, dan sebuah lubang hitam besar berdiri di langit, seolah-olah hendak menelan seluruh dunia. Di dalam lubang hitam, sebuah patung besar perlahan muncul. Di atas patung itu, aura menakutkan memenuhi udara, membekukan udara di sekitarnya. Sinar penghakiman. Suara penguasa neraka surgawi mengguncang jiwa seperti guntur.
Cahaya penghakiman keluar dari mata patung, dan berkas cahaya melesat ke arah Xiao Yan seperti hukuman ilahi. Dunia tampaknya telah memasuki era penghakiman, dan segala sesuatu tampak begitu rapuh di bawah cahaya penghakiman. Pada saat ini, serangan Xiao Yan juga menembus kehampaan, dengan cahaya tekad bersinar di matanya. Cahaya pembakaran segala sesuatu melonjak, dan nyala api menyala seperti kehidupan, berubah menjadi naga api yang berkobar, dan terkadang berubah menjadi bentuk binatang raksasa lainnya untuk bertabrakan dengan cahaya penghakiman. Boom booming. Naga api itu memperlihatkan gigi dan cakarnya, hampir menelan cahaya penghakiman, dan sepertinya membakar sepenuhnya kemampuan penghakiman penguasa neraka. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menyebabkan getaran besar antara langit dan bumi. Tepi neraka surgawi mulai runtuh. Puing-puing di area yang luas beterbangan di angkasa. Patung penguasa neraka terguncang selama persidangan dan pembakaran, dan secara bertahap kehilangan kejayaan aslinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.